Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Persando Antara Martian dengan nomor pokok mahasiswa 23101054 dengan kelas F dengan mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen Bapak Dr. Haji Safriadi SHMH. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara. Pengertian hukum tata negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatnya, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing, yaitu berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut. Menurut Holten, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Menurut Van der Pot, hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya dengan yang lainnya dan hubungannya dengan individu-individu. Menurut Longeman, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi-organisasi negara. Menurut Appledorn, hukum tata negara artinya sempit, menunjukkan organisasi-organisasi yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batasan-batasan kekuasaannya. Hukum tata negara artinya luas, meliputi hukum negara dan hukum administrasi negara. Menurut Wen dan Phillips, hukum tata negara mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugas, dan kekuasaan masing-masing. Sumber hukum tata negara. Sumber hukum formil, yaitu sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya, yaitu merupakan ketentuan-ketentuan yang telah mempunyai bentuk formalitas dengan tata lain. Sumber hukum yang penting bagi pakar hukum. Sumber hukum formil meliputi undang-undang, kebiasaan dan adat, perjanjian antar negara, keputusan hakim, dan pendapat dan pandangan ahli. Sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang menentukan isi hukum, diperlukan akan menyediakan asal-usul hukum dan menentukan isi hukum. Pancasila disebut juga sebagai sumber hukum dalam arti material karena Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah negara. Pancasila merupakan jiwa dari setiap peraturan undang-undang atau semua hukum. Pancasila merupakan isi sumber hukum, artinya Pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum, serta moral yang meliputi semua kejiwaan dan watak dari rakyat negara Indonesia. Tugas dan kewenangan hukum negara. Kewenangannya itu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah sumber pada tiga hal, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ lain. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberian mandat, tidak beralih. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.